Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan korban-korban dari influencer kesehatan yang sesat, dan itu dialami oleh saudara saya sendiri. Saya Dr. Gregory Budiman, saya akan memberikan penjelasan ini, testimoni ini, supaya teman-teman sekalian bisa tersadarkan untuk hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan testimoni-testimoni palsu yang menyesatkan. Jadi saudara saya ini, ya saudara dari istri saya, ada yang mengidap CA nasofaring, kanker. Dan itu sudah berobat ke dokter dan sampai dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais. Tentunya disuruh melakukan pengobatan kemoterapi, ya radioterapi dan kemoterapi. Namun karena mendengar influencer sesat yang begitu meyakinkan, yang mengatakan semua orang yang di kemoterapi pasti mati. Begitu dia bilang. Karena kemoterapi itu justru membunuh sel-sel sehat. Sel kankernya tidak terbunuh, tidak mempan. Yang terbunuh adalah sel-sel sehat. Jadi pasti mati. Apa akibatnya? Jadi tante ini dia tidak mau melakukan kemoterapi, akhirnya dibawa ke pengobatan lain, ya, yaitu ke dokter hewan di Magelang, ada dokter Y, ya. Setelah saya search di Google, dia memang pernah ditutup oleh dinas kesehatan dan oleh kepolisian juga, tapi masih tetap buka ternyata. Dan ini kejadian baru tidak lebih dari 1 tahun yang lalu, begitu ya. Tante saya melakukan pengobatan di Magelang, disuntik, ya. Suntikannya itu adalah suntikan peptide katanya, yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Gitu. Namun bagaimana hasil akhirnya? Setelah 2 hari dari Magelang, dia tidak tertolong, meninggal, gitu ya. Jadi ini saya sangat sesalkan. Yang semestinya saudara saya itu memiliki harapan hidup lebih lama, jadi tidak tertolong, begitu. Dan satu lagi, ada om saya juga yang mengalami diabetes. Dia mengalami diabetes memang karena keturunan, ya, satu keluarga itu diabetes kebanyakan. Nah, dia mengikuti anjuran, yaitu hanya dengan diet saja. Dia anti obat-obat kimia, tidak mau minum obat anti diabetes. Akhirnya apa? Dia mengalami kebutaan, retinopati diabetes. Nah, itu juga saya sesalkan, ya, karena dia anti obat-obat kimia. Dan itu karena pengaruh influencer sesat lagi, ya, yang anti obat kimia, anti obat diabetes, dan hanya mengandalkan katanya pola hidup sehat, diet dan suplemen, begitu ya. Saya beritahu kepada teman-teman sekalian, pola hidup sehat penting, diet yang sehat itu penting, ya. Suplemen itu juga penting, tapi itu hanya sebagai supportive terapi. Kita harus mengikuti protokol pengobatan yang sudah menjadi guideline, ya, oleh perhimpunan ahli, yang sudah masuk di dalam ketetapan Kementerian Kesehatan dan WHO. Dan itu semuanya, kalau kita mengikuti prosedur pengobatannya, ada di konsensus perhimpunan dokter ahli. Jadi percayakanlah kepada dokter ahli, pada guru-guru besar kita, ya, pada profesor kita. Jangan percaya sama influencer sesat. Mereka bilang, oh, itu obat-obatan bisa merusak ginjal justru. Kemoterapi bisa membunuh sel sehat. Jadi, semua orang kemoterapi pasti mati. Semua orang yang minum obat diabetes pasti kena ginjal. Minum obat hipertensi pasti kena ginjal. Itu ngawur, ya. Justru dengan obat-obatan tersebut kita bisa melindungi organ tubuh yang lain. Kalau sampai gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, itu justru merusak. Kita harus lindungi tubuh kita dengan obat-obatan, begitu ya. Obat itu kita berikan sesuai dengan indikasi medis, bukan sembarangan. Jadi kita sudah mempertimbangkan aspek safety dan efikasi, ya. Keamanan dan efikasi itu kemanjuran, begitu. Semua sudah ada penelitiannya. Jadi jangan sampai kita dibodohi oleh bacotnya influencer sesat. Hati-hati. Ini saya katakan demi
kesehatan kita bersama, jangan sampai kita menjadi korban. Salam sehat.